Prof, biasanya ini kan, eee, anak-anak gitu ya, pada masa anak-anak itu sangat mempengaruhi ketika orang menjadi dewasa, bahkan ini terlebih terkait dengan cita-cita tadi, Prof. Bisa dikatakan kan keluarga menjadi pendidikan utama dan pertama, begitu kan, Prof, ya? Membentuk mental dan juga Iya, membentuk cara pandang. Nah, mungkin yang perlu dibagi, Prof, ini biar nanti juga jadi inspirasi untuk para orang tua juga dalam mendidik anak, agar bisa mempersiapkan anak yang sukses gemilang seperti Prof juga. Mungkin seperti apa, Prof? Bagaimana iya. ayah atau ibu mendidik, Prof? Paling berpengaruh adalah cerita Mhm. tentang presiden, pertama di Amerika itu, George Washington, Mmm, yang iya iya ternyata iya iya. anak pegawai pegawai rel kereta api. Kemudian dia Mhm. suka membaca koran hanya dari koran-koran bekas yang dipungut di jalan ya. Ternyata Mmm. mengubah mimpi dari 7 keluarga, saya satu-satunya yang sampai ke level guru besar dan saat ini, rektor ya 2 periode. Iya. Prof ini dulu di sekolah seperti apa sih? Mungkin digambarkan Ya kalau ketika prestasinya, aktivitasnya, boleh diceritakan mungkin, Prof? masuk SD itu usia 9 tahun ya, Oh, ini begitu? harus dicatat ya. Iya iya iya. SD itu 9, ini perlu Iya teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya juga tahu, perlu tahu, iya. saya sekolah di sanawiyah swasta yang tidak ada, keramiknya, sehingga Oh, murid-murid yang lain yang nakal itu sering pipis di situ, kemudian diuruk oleh Masya Allah. pasien. Karena kami sekolah di dekat pantai ya. Iya 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 Itu iya. coba dibayangkan Iya. kualitas apa SMP saya. Iya 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 iya. Masya Tapi Allah sampai gitu. bagi saya ya untuk menjadi hebat, saya Iya. tidak terpunggung oleh lembaga pendidikan saya. Keterbatasan ekonomi bukanlah batas kita untuk bermimpi dan bercita-cita, karena batas sesungguhnya hanya ada pada keyakinan dan kemauan kita untuk mewujudkannya. Pintu cita-cita menjadi nyata itu ada pada pengetahuan dan ikhtiar, ada kuncinya, ada pada doa dan tawakal. Jangan pernah malu dengan hidup sederhana, karena sederhana adalah letak kekayaan sesungguhnya, yakni kekayaan hati yang menerima, ikhlas pada takdir dan menjalaninya. Namun sekaligus mengubahnya menjadi lebih baik dengan berupaya sebagai ruang seorang hamba yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengubah nasibnya. Ia telah membuktikannya, Profesor Dr. Mudofir Abdullah SAG MPD, yang terlahir dari keluarga sederhana di sudut desa yang tak diperhitungkan di peta, namun kini telah berhasil mewujudkan sejumlah mimpinya di kala muda, menaklukkan mimpi besarnya menjadi guru besar, berpendidikan tinggi, dan bahkan kini memimpin perguruan tinggi. Yang patut dikagumi, jabatan dan pendidikan itu tak lantas membuatnya tinggi hati, justru yang membumi dan rendah hati. Ilmunya tak hanya sekedar menjadi wacana, namun sekaligus menjadi lagu dan tutur katanya. Saya Rahmat Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya, menggali inspirasi dan keteladanan untuk kita semua. Aku yakin pilihanku belajar di kampus ini bukanlah tanpa alasan. Ya, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebuah kampus yang tak lepas dari lintasan sejarah panjang, peradaban, keilmuan, dan pendidikan di Surakarta.
IAIN Surakarta mewarisi mandat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita semua. Teman-teman Reputasi Channel, pada Rabu 26 Agustus 2020, kali ini kita membahas tema yang tak kalah menarik dari sebelumnya, yaitu asal ada kemauan selalu ada jalan untuk pendidikan. Inspirasi perjalanan Rektor IAIN Surakarta dari keluarga sederhana menempuh pendidikan hingga menjadi guru besar. Dan kita langsung mengundang ya Bapak Rektor IAIN Surakarta, yaitu Profesor Dr. Mudofir Abdullah. Assalamualaikum Prof, sehat Prof? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Rahmat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Prof atas kesediaannya untuk berbagi inspirasi pada siang kali ini, yaitu membahas tema tentang asal ada kemauan selalu ada jalan untuk pendidikan. Kita tahu dari berbagai media, kisah Prof ini cukup menarik karena dari keluarga sederhana dan ternyata bisa menempuh pendidikan sampai menjadi guru besar Prof ya. Nah, ini kami pikir perlu dibagikan ke teman-teman semuanya di Reputasi Channel, Prof. Mungkin sebelum kita masuk ke tema lebih jauh, Prof, mungkin bisa dijelaskan, Prof, bagaimana sih sebenarnya latar belakang keluarga Profesor, begitu kan? Waktu kecil sebenarnya seperti apa sih kondisinya, dan bagaimana orang tua mendidik Prof hingga meski di kehidupan yang sederhana tapi mempunyai mental yang kuat dan mempunyai cita-cita tinggi hingga bisa berprestasi. Silakan Prof. Terima kasih Pak Rahmat Widodo. Sama-sama Prof. Ya. Tentu benar ya. Jadi Ya. apa yang ditulis di media benar bahwa saya adalah sangat miskin ya. Oh, sangat miskin Prof ya. Keluarga petani dan ayah saya hanya guru ngaji di sebuah madrasah, sehingga hidupnya hanya dari honor ya, mengajar ngaji. Ya, sementara ya. kedua adalah basis, misalkan dulu yang kami punya tanah untuk pertanian ternyata juga sudah tidak ada. Praktis kehidupan yang ditari oleh satu, kurang gizi ya, kemudian yang kedua kekurangan untuk mengakses buku-buku yang bermutu ya, kemudian kehidupan seperti kehidupan desa pada umumnya ya, kami di Tegal tentu dibayangi oleh apa yang disebut sebagai level kemiskinan yang merata ya waktu itu di Tegal pada 70-an. Tetapi televisi dan kemudian belajar di madrasah, belajar di SD adalah sesuatu yang mengubah hidup saya, karena semuanya mengajari saya untuk bermimpi besar. Dan itulah anak kecil sebelum itu membayar kita mimpi setinggi-tingginya. Itu Pak Rahmat. Ya. Nah, ini Prof. Biasanya ini kan anak-anak gitu ya, pada masa anak-anak itu sangat mempengaruhi ketika orang menjadi dewasa. Bahkan ini terlebih terkait dengan cita-cita tadi, Prof. Bisa dikatakan kan keluarga menjadi pendidikan utama dan pertama, begitu kan Prof ya? Membentuk mental dan juga membentuk cara pandang. Mungkin yang perlu dibagi Prof, ini biar nanti juga jadi inspirasi untuk para orang tua juga dalam mendidik anak, agar bisa mempersiapkan anak yang sukses gemilang seperti Prof juga. Mungkin seperti apa Prof? Bagaimana ayah atau ibu mendidik Prof? Sehingga meskipun dalam kondisi sederhana di kampung, tapi mempunyai mental yang kuat dan cita-cita tinggi Prof. Seperti apa Prof? Boleh dibagi Prof? Ya, itu saya beruntung bahwa ayah saya itu suka membeli buku-buku
membeli buku termasuk komik ya untuk Iya, iya, iya. anak-anaknya. Nah, di situ saya mulai dari buku sebenarnya. Jadi ada di sekolah SD ada buku perpustakaan tentang cerita Ken Dedes, Ken Arok, kemudian tentang apa namanya sejarah Indonesia ya Majapahit. Itu semuanya yang menginspirasi bahwa kita hidup ya sudah lama ternyata. Jadi saya berawal dari bayangan bahwa ternyata kita tidak sendirian di dunia ini. Kita juga bukan hari ini, tetapi kita punya masa lalu. Ya, kemudian kita juga punya masa depan. Buku itulah yang menurut saya pendidikan yang paling terbaik adalah berikan anak-anak untuk berimajinasi dibantu oleh bacaan-bacaan bukunya. Karena itu berpengaruh sekali bagi meskipun kadang-kala tidak makan, kalau sudah membaca buku cerita itu seperti bergizi gitu. Itu pengalaman saya dulu ketika kecil. Iya. Berarti Prof ini itulah bisa Iya, Prof. Yang melestarikan kenapa saya terus bersemangat. Karena di dalam buku-buku itu juga ada cerita misalkan ya yang paling berpengaruh adalah cerita tentang presiden pertama di Amerika itu, George Washington, yang ternyata anak pegawai rel kereta api. Kemudian dia suka membaca koran hanya dari koran-koran bekas yang dipungut di jalan ya. Ternyata mengubah mimpi-mimpi itu yang ternyata cerita George Washington itu mengubah hidup saya sampai sekarang. Ternyata orang besar tidak dibatasi oleh apapun, yang penting bekerja, bersemangat, jujur dan disiplin. Itu pengalaman saya, Pak Rohman. Iya. Berarti bisa dikatakan orang tua Prof, terutama ayah ya, itu benar-benar mensupportnya dengan memberikan motivasi dengan memfasilitasi buku Prof ya ke Prof gitu. Iya. Kalau ini sendiri Prof, mungkin pesan-pesan yang sangat berkesan Prof dari orang tua sendiri Prof, itu apa Prof yang membuat Prof semakin semangat gitu Prof? Ya, sesungguhnya saya adalah dididik oleh keluarga saya. Jadi ada dua kakak saya yang di Jakarta itu juga berpengaruh besar karena mengirim buku-buku bekas dari Jakarta dikirim ke kampung dan saya baca semua itu. Jadi dari 7 keluarga saya satu-satunya yang sampai ke level guru besar dan saat ini rektor ya 2 periode. Artinya bahwa dari buku-buku yang saya baca, pergaulan hidup yang jujur ya. Jadi saya dibesarkan oleh buku, oleh lingkungan yang sangat baik ya. Kemudian nasihat-nasihat orang-orang tua yang konstruktif tentang bahwa biasanya itu orang kampung itu obah mama ya gitu kan. Mama ya. Jadi, berbuatlah dapat gitu, istilahnya seperti itu. Dan itu biasa ketika saya misalkan mendapat kesempatan beasiswa di madrasah aliyah program khusus di Jogja, itu saya pun tidak tahu bagaimana saya bisa ke Jogja, uang serupiah. Akhirnya ayah saya menyuruh saya datangilah saudara-saudara, karena satu kampung itu hampir satu saudara ya, sepupu ya, pernah ini dan seterusnya. Oh begitu ya. Jadi saya seperti minta sumbangan untuk sangu dan hidup beberapa bulan di Yogyakarta dan selebihnya saya tidak tahu saya harus ngapa. Tapi saya sudah bertekad, biarlah saya mati dalam kemaran tapi di tengah-tengah belajar ketimbang mati sia-sia begitu. Subhanallah ya. Dulu demikian udah punya pemikiran seperti itu Prof ya? Iya. Itu kemudian majalah-majalah yang sering dikirim dari Jakarta itu majalah Intisari, itu isinya luar biasa. Majalah Intisari sering bercerita tentang kisah-kisah dan itu membekas.
Iya, Nah iya. itu bacaan-bacaan itulah yang memupuk kemandirian saya di dalam belajar. Jadi saya belajar tidak disuruh atau karena tugas ya, tetapi sebuah naluri, insting, pertahanan hidup saya. Belajar adalah cara saya untuk bertahan hidup. Jika tidak, Anda punah. Nah itu Iya, iya, iya. itu muncul ketika saya di Jogja ya, ketika Iya, iya, iya. berinteraksi pada akses buku yang begitu luas ya. Iya, iya, Nah, ini iya, jadi iya. Mungkin sebelum jauh berkisah di Jogja, kita mungkin membahas dulu yang ini, Prof. Waktu SD, SMP, kalau tidak salah, Prof juga masih di Tegal, Prof ya? masih di Tegal. Iya, iya. Mungkin bisa diceritakan, Prof. Sebenarnya Prof ini dulu di sekolah seperti apa sih? Mungkin digambarkan Ya, ketika prestasinya, aktivitasnya, boleh diceritakan mungkin, Prof? Ya. Kalau di Ya. SD sebenarnya nemnya itu saya jatuh lah ya, karena saya lebih suka membaca Oh, begitu. ketimbang menghafal. Jadi saya adalah punya kelemahan dalam menghafal. Karena ketika saya membaca, banyak membaca, kemudian itu rasionalitas saya bertambah. Karena rasionalitas saya bertambah, susah. Ya, karena yang jalan adalah nalar. Nalar. Nah, itu kelemahan saya, sehingga kalau di sekolah ya saya menonjol karena apa namanya, saya sekolah itu masuk SD itu usia 9 tahun. Ya, ini harus dicatat ya. SD itu 9 tahun. Sebelumnya saya hanya di madrasah ya. Oh. Iya, karena saya kan ibu saya sudah meninggal. Ibu saya sudah meninggal saat usia 3 tahun. Kemudian ayah dengan tidak ada ibu juga hanya guru ngaji ya, saya tumbuh dalam keyatiman, sehingga mungkin masuk pendidikan formal tidak begitu penting pada waktu itu ya, sampai kemudian didorong oleh tetangga-tetangga, oleh kakak-kakak, ya harus daftar di sekolah dasar. Itulah maka 9 tahun ya mungkin paling gede ya. Iya, paling usianya udah ini. Iya, iya. Jadi saya matang sebelum menjadi siswa gitu. Iya, iya, iya. Berarti juara terus, Prof itu, Prof. Ya. Waktu SD. Iya. Kalau malah mata pelajaran sendiri dulu yang jadi kesukaannya Prof apa, Prof? Ya saya matematika saya punya kelemahan ya, tapi kemudian fisika, ilmu sosial ya, kemudian geografi dan seterusnya yang bersifat humaniora, kemudian agama tentu ya, saya menyukai karena saya tadi bercerita bahwa saya suka membaca buku-buku yang bersifat sejarah, bersifat masa depan, sehingga pikiran saya untuk mencintai humaniora ya. Humaniora, kemudian jadi kemudian itu yang membentuk kepribadian saya sampai hari ini. Iya, 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 iya. Jadi memang sebenarnya dari kecil itu Prof bacaannya sudah terarah, Prof ya. Sudah terarah ya. Iya, bisa dikatakan begitu, Prof ya. Yang pertama kali saya pilih adalah buku yang menarik bagi saya. Itu kalau sudah begitu, saya di atas pohon pun saya membaca buku ya. Oh, gitu. Asalkan buku itu adalah saya suka itu. Iya, iya, iya. Jadi sampai sekarang saya sebagai guru besar ya, saya masih membaca buku-buku novel, cerita-cerita dan terutama karya-karya Pramudia. Kemudian yang lain itu suka karena itu bisa menambah bobot analisis humaniora saya terhadap peristiwa sosial dan mempertajam penglihatan kita terhadap masa depan. Sebab bagi saya kalau kita punya jangkauan masa lalu itu jauh, maka kita akan lebih jauh melihat masa depan. Ya, kita melihat masa lalu 1.000 tahun, kita akan melihat masa depan 5.000 tahun dan seterusnya.
Iya, 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 iya. Kalau ini Prof, dari waktu sekolah dulu, selain kegiatan tadi kan hobinya membaca ya Prof ya. Mungkin ada kegiatan lain Prof yang juga mempengaruhi membentuk Prof jiwa kepemimpinannya mungkin begitu. Apa aja itu Prof Ya, mungkin kegiatan lainnya? seperti kelaziman anak-anak, Iya, di iya. samping membaca kan bermain layang-layang, mencari Iya, iya, ikan di iya. sungai, mandi di sungai. Iya. Kadangkala kalau hari libur itu bermain pagi pulang sore, tidak makan, tidak minum, itu bayangkan. Kalau kita kalau kita lihat hari ini itu sudah dehidrasi gitu kan. Iya, Ya iya, itulah betul, sehingga iya. memang kemiskinan itu seringkali meninggikan antibodi ya, daya tahan tubuh. Iya, iya. Nah, jadi Tuhan selalu memberikan celah ya. Kalau orang Iya. biasa di jalan, biasa di luar itu punya daya tahan yang hebat dibandingkan orang yang dimanjakan di dalam rumah gitu ya. Itu masa kecil Iya. seperti saya seperti itu. Tapi biasa Iya, ya kalau maghrib selalu mengaji ya. Iya, Kemudian pagi mengaji, kemudian pagi belajar di sekolah formal, sorenya adalah belajar di madrasah. Jadi kegiatan di kampung itu sebenarnya lebih terstruktur ya. Jadi jauh dari kenakalan, jauh dari waktu-waktu yang berguna, kecuali bermain ala anak-anak. Iya, iya, iya. Bisa dikatakan sebenarnya itu di kehidupan yang sederhana Prof ya, tapi tidak ada rasa berkecil, menikmati itu semua sebenarnya Prof, bisa dikatakan begitu ya, tidak ada rasa jadi minder dan sebagainya, malah nggak ada seperti itu Prof ya, waktu itu dijalaninya ya, bisa dikatakan begitu. Ya. Tapi kalau mungkin kalau minder, saya orang ada paling minder dalam soal pergaulan sosial pada masa kecil. Ya, jadi itu harus dibedakan antara minder dengan kematangan berpikir, ya kan? Itu harus dibedakan. Kalau minder itu terkait dengan satu ya, karena status sosial saya bukan siapa-siapa. Kalau ketemu orang hebat pada saat kecil itu kan minder gitu. Tetapi dalam minder ada kekaguman. Kenapa ya mereka hebat, kami kecil gitu kan. Jadi dalam minder ada pelajaran sebagai kekaguman. Kekaguman adalah proses pencarian diri untuk mengajarkan pada suatu saat. Gitu. Jadi sebenarnya pengalaman. Jadi sebenarnya merasakan juga rasa minder Prof ya sebenarnya ya. Ya, cuman di situ ada termotivasi. Iya. Oh, berarti bisa dikatakan sebenarnya minder itu tidak salah Prof ya dalam kondisi seperti itu ya. Ya, tidak salah. Tapi kalau sudah diberi kepercayaan, ya tidak boleh minder, kan gitu. Ya, karena kepercayaan sesuatu yang tertinggi ketika yang lain juga tidak mendapatkannya. Nah, itu saya biasanya begitu ditunjuk maka saya siap gitu. Walaupun kemudian senam jantung dan seterusnya gitu. Iya. Mungkin kalau kisah masa remajanya sendiri Prof, waktu SMP atau sanawiyah Prof, ada kisah-kisah menarik yang membentuk pribadi Prof atau jiwa tough Prof gitu untuk ya, boleh ceritakan Prof? Ya, SMP adalah masa-masa paling kebangkitan hidup saya ya. Karena pada waktu itu saya sudah balik. Saya sudah mengenal perempuan. Iya. Jadi di masa SMP yang awalnya saya tidak pernah membayangkan. Jadi yang membayari SPP saya adalah paman saya. Jadi saya ini sebenarnya paman saya itu sebenarnya petani kaya tapi di desa kecamatan. Kemudian paman saya ini yang membiayai SPP di
MTS swasta ya, Madrasah Sanawiyah. Iya. Jadi ketika saya sekolah ya, ini perlu Iya. teman-teman mahasiswa saya juga perlu tahu. Iya. Saya sekolah di Sanawiyah swasta yang tidak ada keramiknya, sehingga murid-murid yang lain yang nakal itu sering pipis di situ, kemudian diuruk oleh pasien. Karena kami sekolah di dekat pantai ya. Iya. Itu coba dibayangkan kualitas apa SMP saya. Iya. Tapi sampai gitu. Bagi saya ya, untuk menjadi hebat, saya tidak terkungkung oleh lembaga pendidikan saya. Walaupun saya di sana, tetapi saya sudah melahap buku-buku yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh teman saya ya. Ingat ya bahwa saya tentu karena masuk usianya sudah tua, tentu ketika Sanawiyah agak berumur ya. Iya. Jadi saya lebih matang. Saya tidak pernah tergantung kepada guru saya, tidak pernah tergantung kepada bahwa belajar adalah tadi itu sebagai cara bertahan hidup untuk lebih baik lagi di masa depan. Lebih baik. Maka masa-masa SMP saya ceritakan karena sudah mengenal perempuan, balik ya. Jadi saya hanya mengatakan saya tidak pantas kalau saya mencintai dia misalnya. Ya, karena dia adalah tidak mungkin ya. Hanya mungkin kalau kita menjadi pintar, kita menjadi hebat. Nah, itulah yang memicu. Jadi sebenarnya ini di dalam khayalan sebenarnya. Iya. Tidak pernah berkenalan, tidak pernah menyentuh, hanya di dalam bayangan. Dan bayangan ini menjadi sebuah imajinasi. Disinilah saya percaya bahwa imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan, kata Isaac Newton ya. Albert Einstein. Bahwa Einstein pernah mengatakan bahwa imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan lahir dari imajinasi pada awalnya. Ya. Oh begitu Prof ya. Jadi bisa dikatakan sekolahnya sebenarnya juga ini kondisinya seperti itu Prof ya. Sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Iya. Dan Prof memang benar-benar tidak tergantung kualitas itu ya untuk berprestasi ya. Kalau prestasi sendiri Prof juga menonjol waktu itu Prof di SMP-nya, di Sanawiyahnya. Ya. Di Sanawiyah saya selalu menonjol, karena itu ketika kepala sekolah saya ketika ada beasiswa di Yogyakarta, saya didaftarkan. Jadi saya didaftarkan diantar ke Jogja karena saya kan waktu itu tidak tahu bagaimana cara pesan tiket, naik bis seperti apa, tidak pernah ada bayangan ya. Karena hidup saya adalah dari desa ke kecamatan, jadi tidak pernah pergi ke kota yang jauh ya. Saya nggak punya siapa-siapa. Iya. Bisa waktu itu memang benar-benar ini diurusin sama gurunya sampai gitu berarti Prof ya? Ya keluarga saya ngurusi dalam aspek yang semampu mereka lakukan, tetapi proses ke Jogja itu saya diantar. Nah kebetulan anak paman saya, sepupu saya, ya itu adalah sudah ada di UGM. Nah, sehingga yang mengangkat saya diterima sebagai beasiswa adalah sepupu saya yang sekolah kedokteran di UGM. Dan itulah surat pertama yang paling indah dalam hidup saya. Karena artinya bahwa dengan surat yang memberitahu bahwa saya diterima di Madrasah Aliyah program khusus, ini lembaga pendidikan yang waktu itu hanya 5 buah didirikan oleh Menteri Agama Munawir Ghazali, itu adalah kesempatan saya untuk pergi ke kota, untuk pergi ke Yogyakarta. Dan itulah yang saya sebut dalam
dalam berbagai wawancara saya sebut itulah titik balik kehidupan saya Kehidupan sejak Prof. di Jogja. Iya. Dan bisa disimpulkan Prof ya, tadi berawal sebenarnya dari prestasi juga Prof ya. Ya, Bisa mendapatkan itu. Menurut Prof penting ya, sekali betul. berarti dalam Jadi kondisi itu tanpa- memang. Ya Prof. Ya, terus. Iya, berarti memang Ya, teruskan. sangat penting, bisa dikatakan kalau bisa disimpulkan gitu, memang sangat penting dalam kondisi seperti itu harus berprestasi, begitu Prof ya? Iya. Jadi untuk punya kunci ke berikutnya kan kita harus punya prestasi gitu. Prestasi Iya. di sekolah sehingga dipercaya bahwa kita layak untuk disodorkan sebagai siswa yang dikirim ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Nah, itulah sehingga kepala sekolah, teman-teman percaya bahwa saya mampu dan akhirnya betul-betul diterima ya. Waktu itu berebut ya, karena itu beasiswa dari Kementerian Agama sehingga Iya. pendaftarnya banyak, yang diterima hanya 40 ya. Dan kami adalah dari Tegal itu 5 orang. Dan kami yang satu-satunya dari MTS swasta yang diterima Iya. ya. Iya, Kalau iya. yang lain itu dari MTS negeri gitu. Iya. Kita bisa bayangkan perbedaan antara yang negeri dengan swasta ya, pada waktu itu ya. Iya. Jadi senjang sekali. Kalau ini Prof, pastinya Prof tantangannya berat juga dan pastinya juga namanya awal di kota besar baru gitu kan, tempat baru, pasti Prof butuh penyesuaian dan itu tentunya tidak sederhana juga Prof ya. Ada nggak Prof proses awal-awal kayak gitu mengalami masa titik Prof merasa titik terendahnya Prof, cobaan yang cukup berat? Mungkin jika ada boleh diceritakan Prof, dan Prof bagaimana bisa bangkit di situ? Ya, masuk ke kota Yogyakarta ya, dari kampung yang tidak pernah ke kota itu bisa dibayangkan. Itu terjadi culture shock ya, kejutan budaya. Dan melihat gedung yang tinggi kampus UGM ya, kemudian madrasah yang saya sekolah itu adalah dekat dengan kampus UGM ya. Karena kami posisinya adalah di Jalan Simanjuntak. Jadi dekat dengan MIPA UGM. Dan fakultas teknik ya, fakultas gedung pusatnya juga. Melihat gedung-gedungnya saja itu saya seperti minder sekali gitu ya. Tetapi sekaligus juga bahwa saya berada di sebuah kota yang dapat menjadi kawah candra di muka untuk saya tumbuh besar gitu. Maka saya manfaatkan ya. Jadi menurut saya bahwa gagasan yang kita bayangkan, bangunan gedung-gedung tinggi dan kemewahan dari mobil-mobil yang dipakai oleh orang-orang Yogyakarta itu sesungguhnya mendorong ya perubahan-perubahan besar pada pikiran saya. Ya, sesekali saya merenungkan kok bisa begitu ya. Ada orang yang diwarisi oleh kecukupan ya, kemudian kebaikan hidup, sementara di ujung lainnya berjuang ya dengan luar biasa payah dan seterusnya. Saya kemudian sejak itu tahu bahwa tentang struktur sosial, bahwa seringkali itu bukan karena malas bekerja. Kemiskinan adalah akibat dari struktural ya, yang tidak dalam tanda kutip tidak adil antara pembangunan di desa dan pembangunan di kota. Akses terhadap itu menciptakan seperti itu. Karena itu ketika saya bayangkan sekarang ada bidik misi, tahu ya Pak Rohmat ya bidik misi ya. Bidik misi adalah beasiswa dari pemerintah untuk orang-orang miskin yang berkualitas, yang mampu, yang berprestasi.
yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan Kemiskinan. ini berarti memberi akses yang sama kepada orang-orang berprestasi dari kalangan miskin. Iya. Nah, pada waktu itu kan belum ada, pada zaman saya belum ada di perguruan tinggi. Karena itu kemudian saya paham bahwa kesempatan dari Kementerian Agama yang waktu itu beasiswanya sebulan 40.000 dan itu tidak cukup untuk uang jajan ya, karena itu ditampung oleh asrama untuk makan dan minum. Dan disitulah saya di asrama ya. Disitulah kemudian saya untuk ke jalan ya, itu tidak bisa kecuali hanya makan yang sifatnya wajib pagi, siang, sore. Ya karena untuk berkirim wesel dari orang tua tentu paling ya hanya tambahan saja, kecil sekali, karena dari guru ngaji, kemudian kakak-kakak saya juga sudah berkeluarga. Kalau saya bergantung kepada paman-paman saya yang lebih kaya, mereka juga punya anak-anak yang sekolah di perguruan tinggi. Rasanya malu kalau kita bergantung. Nah, disitulah saya dalam kekurangan ya, meskipun beasiswa dalam kekurangan. Ini adalah masa-masa paling sulit, tetapi masa-masa pertumbuhan paling produktif dalam hidup saya. Nah, itu kan posisi sulit dan ini Prof ya, sangat ketat dari hal finansial, bisa dikatakan begitu ya Prof ya, yang membuat Prof tetap kuat gitu Prof, bertahan dan tidak terganggu dengan kondisi itu gitu, yang membuat Prof kuat sekali. Itu apa Prof? Menurut Prof pengalamannya? Saya masih melanjutkan bahwa saya suka membaca buku biografi orang besar ya. Jadi buku-buku biografi orang besar saya suka membaca itu. Jadi mulai dari Pak Harto ya, kemudian dari Soetjatmoko ya. Yang saya tertarik sekali adalah kisah Soetjatmoko ya. Jadi beliau adalah diplomat dan pernah jadi rektor Universitas PBB di Jepang ya. Itu saya membaca kisah. Nah, rupanya biografi itu membuat saya bertahan hidup. Nah, dibayangi oleh bahwa kesulitan itu tidak selamanya mendera saya, tetapi ini saya sedang menjadi kepompong ya. Biarlah kami jadi kepompong dulu untuk terbang menjadi kupu-kupu. Nah, disitulah yang membuat kemiskinan itu tidak terasa ada, kesusahan tidak terasa ada. Ya, seperti di luar apa yang saya rasakan. Yang ada adalah semangat, bergaul, semangat. Tetapi harus saya katakan, karena saya adalah hanya membaca dan tidak banyak belajar buku-buku yang diajarkan di sekolah, maka saya adalah rankingnya 38 dari 40 mahasiswa, 40 siswa. Coba bayangkan, sudah miskin, sudah miskin, sudah susah, rankingnya 38 dari 40. Karena saya memang hanya membaca buku saya. Saya tidak suka hafalan, saya nggak suka hafalan dan seterusnya. Jadi saya kadangkala ya itu mengurangi tidur ya, hanya 4 jam tidurnya, 5 jam, selebihnya untuk aktivitas, kadangkala merenung, kadangkala untuk membaca. Nah, jadi itulah yang membuat saya bisa hidup ya pada saat itu. Jadi bisa dikatakan prestasi di sekolah, di kelas tidak berpengaruh juga Prof ya, dengan motivasi Prof ya. Prof tetap semangat itu ya. Di SMA itu saya nggak punya prestasi, sehingga teman-teman saya ya.
kaget. Nah, Iya, tapi iya. teman saya yang se SMA itu tidak kaget Iya. juga, karena kalau saya jadi Hmm. pemimpin, jadi intelektual itu sudah diketahui bakatnya. Hmm. Ya, walaupun ranking saya jauh sekali. Iya, 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 iya. Karena itu saya pada hari ini mendeklarasikan ya bahwa untuk Iya. mengurangi menghafal lah, tapi itu bukan Nalar. bernalar, karena nalarlah yang dapat membawa kita kepada sejauh-jauh mimpi kita. Ya. Tapi kalau nalar kita turun, Iya. ya, kemudian hafalan kita naik, maka daya kritis kita rendah, kemudian cara kita memandang masa depan juga kurang tajam. Ya. Oh begitu. Jadi mendapatkan kesimpulan itu dari proses perjalanan Prof ya? Iya, iya, iya. Kesimpulan pribadi ya, walaupun mungkin juga bisa diperdebatkan. Ya. Iya, iya, iya. Ada satu gangguan ya sebenarnya, godaan untuk minggat saja, karena kuliah pun belum tentu menjamin masih baik. Dulu jadi saya ditimpa keraguan luar biasa, apakah mau menyelesaikan ataukah tidak kita mencari. Jadi satu saat kalaupun saya jadi tukang batu ya, yang penting saya bahagia dengan membaca. Waktu itu seperti itu. Nah satu saat ya, ketika saya tidak bisa bayar SPP, saya mau ngambil cuti dan mau mencari kerja di Jakarta. Tetapi saya kepikiran bahwa ada Pak Dokter Tunjung ya waktu itu saya datang ke rumahnya dan menceritakan bahwa saya mau membayar SPP. Saya tidak punya uang, saya lengkapi dengan surat keterangan miskin. Kemudian pada saat wisuda saya tidak bisa membayar. Bagaimana itu membayar? Nah, pada saat itu saya pulang ke rumah, iuran, kakak-kakak dan seterusnya, tapi tidak cukup. Tapi saya tetap berangkat ke Solo. Nah, saya pinjam uang sama tukang jahit. Jadi saya pinjam uang sama tukang jahit yang teman berjamaah saya di masjid.